Pertama yang saya perhatikan kalau di masyarakat yang awam dalam maulid perayaannya kadang mereka merokok gitu kan. Itu apa termasuk maulid yang ini kan? Oke. Sederhana saya. Iya. Jazakallah khair, sudah cukup, sudah tangkap pertanyaannya. Ada lagi yang ingin diskusi? Silakan Ustaz Yusuf, fadhal. Iya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini borong ini. Baik, ini Selesai sudah. Pertanyaan. Ini sampai asar nih jawab. Baik, sudah jazakallah Ustaz Yusuf. Dua pertanyaan kita minta dulu. Nanti setelah ini kita buka lagi sesi tanya jawab, dan ibu-ibu yang mungkin suaranya tak bisa sampai kemari, mungkin bisa grup atau yang ikut grup Sunan Mustafa boleh langsung dikirim di sana, atau kalau ada bawa pena ditulis saja. Tapi kalau bisa dalam waktu yang agak cepat, setelah ini kita beri kesempatan ke ibu-ibu atau ada ikhwah yang lain yang ingin bertanya. Baik, Ustaz, mungkin direspon dulu dua pertanyaan. Merokok saat maulid, gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya dibalik lagi, hukum rokok apa? Rokok ada nggak di Quran hukumnya? Ada nggak di sunnah? Ada nggak di ijma? Ada nggak di qiyas? Belum ketemu. Oleh karena itu, karena dia tidak ada dalam hukum yang disepakati, maka dia masuk ke dalam hukum yang diikhtilafkan. Oleh karena itu, ulama kita selalu ikhtilaf mengenai hukum rokok. Terjadi perdebatan, bahkan di Mekah sendiri itu ulama-ulama yang afiliasi dengan Salafi mengharamkan. Tapi Said Muhammad, Syekh Yasin Al-Fadani itu ngisap shisha. Selesai ngaji hadis, baca Sahih Bukhari, ngisap shisha dulu. Karena mereka tidak mengharamkannya. Gitu. Tapi shisha beda sama rokok ya. Beda Ustaz ya. Aneh belum pernah soalnya. Udah bernazar untuk tidak sama sekali. Saya tidak merokok bukan karena mengharamkan, tapi karena saya bernazar. Guru-guru saya banyak yang ngerokok. Baik Arabi ataupun Indonesia, itu banyak yang ngerokok. Lakinna la nuharrimu. Coba. Dan kita kaget ketika ada orang yang nulis bahwasannya rokok itu syirik. Allahu Akbar. Lebih parah rokok atau narkoba? Narkoba sama dengan minuman keras, sama ya. Minuman keras, peminumnya disebut musyrik atau disebut fasik? Fasik. Masa orang cuma minum rokok disebut apa? Minum rokok. Bahasa Arabnya kan sama ya, syurbu dukhon. Syurbu itu bisa minum, bisa ngisap. Karena minum itu ngisap air. Masa orang yang cuma menghisap rokok disebut syirik? Saya nggak suka emang rokok itu. Tapi saya juga kalau guru kita ngerokok, gimana kita nggak suka sama guru kita? Akhirnya saya tabarukan aja ya. Ya semoga asap dari guruku tidak jadi penyakit gitu aja jadinya. Husnuzon, tapi kita nyesok juga. Ya. Apalagi guru-gurunya Ustadz Zul itu banyak yang rokok itu di Padang tuh ya. Hampir semua rokok di Jawa, kiai itu yang rokok. Salah satu parfumnya kiai itu rokok. Allah Akbar. Wallahi saya tidak suka rokok, tapi tidak mengharamkan rokok. Tinggal dibuat setting aja nanti bahwa dilarang merokok selama maulid, tapi harus ada gantinya. Antum kalau nggak ngerokok banyak nyemil. Ngemil tuh nggak ngemil, ya. Maka orang-orang nggak ngerokok itu dibuat di setting acaranya di ruang ber-AC. Masa dia akan masih rokok? Insya Allah kalau dia punya perasaan dia nggak akan rokok ya. Jadi apa hukumnya ngerokok lagi maulid? Tergantung ikut mazhab yang mana. Saya tidak mengharamkannya. Namun minimal kita memakruhkan merokok saat kapanpun, tidak hanya maulid. Kalau lagi sholat haram ya. Benar nggak? Ngerokok lagi sholat ya haram lah. Terus pertanyaan Ustaz Yusuf ya. Apa tadi pertama? Man tasyabbaha biqaumin. Kalau tasyabbuh itu hadisnya dhaif. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
hadis Abu Daud. Tapi Syekh Albani mencoba untuk menaikkan rate hadisnya jadi sahih, hasan lah ya, hasan li ghairihi. Tapi pas kita cek in sahha, jika seandainya benar maka dia syaz. Kenapa syaz? Syaz itu hadis orang yang sikoh melanggar berbeda dengan yang lebih kuat dari dia. Ini kita sebut syaz. Besok kita bahas ya. Besok kita bahas pembahasan hadis-hadis itu. Ini hadis ganjil itu dhaif. Hadis ganjil itu dhaif. Kenapa ganjil? Nabi mengatakan ya dalam Sahih Bukhari ya, inni uhibbu ya, aku senang mengikuti an attabi'a ahlal kitab fi ma lam yu'mar. Mengikuti ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan. Contohnya apa? Ahli kitab itu dulu model rambutnya itu ke belakang. Ustaz Hanafi yang mana Ustaz? Rambutnya udah nggak ada ya. Ustaz Anof apalagi udah nggak ada tuh. Jadi ke belakang. Rambut Nabi itu lebat ke belakang. Kenapa Nabi niru ahli kitab? Karena ahli kitab penyembah Allah, monotheism. Dulu di Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab, rambutnya belah tepi atau belah tengah. Ya, antum sebut istilahnya jorok sekali itu ya. Jangan disebut. Itu karena yang pakai model begitu orang-orang musyrik, maka Nabi tidak tiru gaya orang musyrik. Namun ketika Fathu Mekah tahun ke-8, semua orang musyrik Mekah masuk Islam. Barulah Nabi belah tengah atau belah samping. Gitu. Jadi tasyabuh itu boleh jika tidak berkaitan dengan akidah dan gaya fashion, nggak ada masalah. Yang penting tidak melanggar. Jadi itu nggak Nabi sama dengan orang yang memperingati Yesus itu jauh panggang dari api. Hudurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini terhijab ya. Orang-orang ini jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, yang salat kepadaku Allah salawat kepadanya 10 kali ya. Orang yang salawat kepadaku raddallahu alaihi ruhi ya. Fa'arudda alaihi. Orang yang salawat kepadaku, aku dikembalikan rohku oleh Allah, lalu aku menjawab salam orang itu. Itu Nabi yang ngomong. Dan hadisnya sahih. Ya, sahih li ghairihi minima. Di hari Jumat, apalagi ya, inna salatakum ma'rudah alayya. Salawat kamu berarti hadir nggak? Hadir. Nabi sekarang di alam apa? Alam jasad atau alam roh? Alam roh. Kecepatan roh itu melebihi kecepatan jet, kecepatan cahaya. Karena roh itu adalah inti-inti dari cahaya. Maka orang salawat hari ini, Nabi hadir menjawab saat itu. Apakah hadir di sana? Hadisnya sama aja, karena roh itu dekat. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu dekat. Jadi benarkah hadir? Ya benar hadir. Hakiki, benar itu hakiki. Namun kita nggak usah bilang-bilang. Nanti orang yang nggak paham. Apalagi bilang-bilang di nama Indonesiaku ya. Nanti jadi fitnah. Jadi fitnah. Karena nggak semua orang siap mendengarkan itu. Utsman bin Affan sebelum wafat, beliau ketemu Nabi. Nabi jemput beliau. Dinukil dalam Zuhud Imam Ahmad. Kitab Zuhud Imam Ahmad. Besok pagi dicerita ke Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu, wah Utsman mau meninggal hari ini. Benar. Subuh-subuh tusuk. Meninggal sudah. Oke, yang ketiga tadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu istilah ulama-ulama sejarah dan ulama-ulama ahli zikir dan sufi ingin menyebutkan tentang makna hadis. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam masih tanah. Belum ada. Apa yang ada? Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi itu boleh disebut ruhun Nabi. Di hadis Imam Tirmizi ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Bughyah. Apa kata beliau? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama lain dari Nur Muhammad ya. Maka nama Nabi itu kalau kita baca kitab Dalail Khairat itu ada 200 lebih. Tapi Imam Suyuti, pengarang kitab ini, mengatakan nama Nabi lebih dari 400. Salah satu namanya Nur. Ya, Nur Muhammad sallallahu.
Nah, Nur Muhammad itu beda dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itulah yang berpindah-pindah kepada nabi-nabi. Dan Nur Muhammad itulah yang pertama Allah ciptakan. Khalaqallahu al-qalam. Al-qalam itu Nur Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Jadi nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qalam. Jadi Nur Muhammad bukanlah bid'ah, itu bagian dari tradisi ulama Ahlus Sunnah untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu boleh. Ya. Kajian Nur Muhammad kajiannya panjang, itu berjilid-jilid. Yang paling bagus Imam Ibn Arabi mengarang kitab An-Nur Al-Muhammadi, ya. An-Nur Al-Muhammadiyah. Itu dia bagus sekali kitabnya, silakan dikaji. Cuma sayang di Indonesia ada tarekat yang kemudian namanya As-Saliyah, sebagian mursyidnya ketika udah nyampe kajian kitab ini nggak sholat. Nah, itu kita sedihkan. Akhirnya muncul image kalau sudah nyampe pemahamannya nggak sholat, padahal itu tidak mu'tabarah. Maka tidak ada namanya, nggak ada. Padahal kajiannya ada dasarnya dalam kitab Imam Ibn Arabi. Ya, taib. Khalas. Ada lagi? Ada yang bertanya melalui kertas. Saya minta guru kita menjaga ini dulu ya. Iya. Cek. Main sudah. Main situ sama abang tuh. Bismillah, saya ingin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menghadapi teman-teman kita ketika meminta tentang dalil tentang bid'ah hasanah, dan kita menjelaskan dalil tentang para sahabat Nabi yang tidak melakukan perkara NU, perkara apa ya? Tetapi mereka tetap kekeh mengatakan bahwa para sahabat itu hidup pada zaman Rasulullah dan Rasulullah melihatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah itu? Bagaimana ya Ustaz cara menghadapi kawan-kawan? Oke. Ya, menanggapinya, karena banyak teman saya yang begitu dan juga termasuk keluarga di rumah. Jazakallah Ustaz. Mohon bagaimana cara meresponnya mungkin saja. Oke. Tadi kita sudah sebut riwayat Umar. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Jadi ada kok ulama sahabat yang katanya kalau ulama sahabat sudah ngomong berarti jadi dalil. Laukana khairan la sabaquna. Kan gitu. Kalau itu baik pasti mereka sudah dahulu mengatakannya. Ini ada yang ngomong. Berarti sudah cukup bahwa mereka itu mungkin sebagian tidak pantas untuk diintisabkan kepada salaf. Yang salaf itu ya kita. Cuma kita karena merasa diri kita sok tawaduk dikit, jadi nggak pernah ngaku salaf ya. Ya ustadz kita ini nggak pernah ngaku saya salaf nggak pernah. Karena takut seandainya kalau nggak ntar gimana. Namun kita sediakan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Tanya semua ustadz kita, mereka sudah siapkan hujjah di hadapan Allah dalam semua amalnya. Ya, semuanya, tanya Ustadz Hanafi, tanya Ustadz Aldo, Ustadz Zul, semua ustadz ini. Mereka sudah sediakan dalil-dalil di hadapan Allah untuk semua amal-amalnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, telusuri perkataan Umar. Yang kedua, baca Sahih Bukhari mengenai tentang Al-Quran. Saya sudah sebutkan kemarin ya, bahwa Umar sama Abu Bakar beda faham mengenai bid'ah. Kata Abu Bakar, hei Umar, masa kita melakukan yang Nabi tidak lakukan? Berarti konsep Abu Bakar, bid'ah itu yang Nabi tidak. Tapi Umar bilang enggak, ini ada maslahatnya. Ini untuk anak cucu kita. Berarti sudah dua mazhab. Maka dari kemarin saya menyebutkan Umar itu Abul Bid'ah Al-Hasanah. Bapak bid'ah hasanah, the father of bid'ah hasanah. Ya, abi bid'ah gitu ya. Dan kita bersyukur kepada Allah ada Umar. Dan Nabi mengatakan itu Umar al-muhaddas. Umar itu selalu dapat ilham. Kalau antum ahlul hadas. Umar al-muhaddas. Gitu. Jadi, yang kedua, jangan sering-seringlah kawan sama mereka. Ya, berkawanlah sama murid-murid ustaz kita ini ya. Nanti biar dalilnya sore. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu
sesuai dengan temannya. Temannya A, dia akan ikut A. Kecuali antum sudah berkarakter irsyad, mursyid, influencer, bisa mempengaruhi orang. Kita ada, mereka langsung berubah. Kalau kita sudah karakter itu, maka kita nggak perlu perhatikan teman kita siapa. Tapi kalau belum karakter mempengaruhi orang, masih dipengaruhi, carilah kawan-kawan yang baik-baik. Kita nggak larang kok, ya, piknik itu wajib. Ya, wajib piknik nggak? Siru fil art. Biar piknik kajian juga. Saya akan minta Ustaz menjawab 2 pertanyaan lagi. Satu pertanyaan sudah ada di kertas. Tadi ada saudara saya yang di sana sudah angkat tangan yang pakai shawl. Betul, saya agak keraskan suaranya. Assalamualaikum. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, siap. Nah, ini penting sekali di kitab Bulughul Maram, tapi disyarah oleh Son'ani. Ya. Sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu si pengarang kitab ini siapa, man huwa. As-Son'ani tahu siapa dia? Dia bukan ahlu sunnah. Dia Zaidiyah. Tapi kata Al-Habib Ali Al-Jufri, Zaidiyah itu sunnah. Yang terdekat ke ahlu sunnah dari kalangan Syiah ada Syiah Zaidiyah. Kenapa Zaidiyah tidak pernah hujat Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi mengatakan Ali lebih mulia? Zaidiyah itu akidahnya banyakkan ikut siapa? Mu'tazilah. Kecuali 2 kali itu akidahnya cenderung ke salaf. Cenderung ke salafiyah. Nah, Son'ani kemudian dia berinteraksi dengan gerakan Wahabiyah. Jadi di zaman itu ada Muhammadul Wahhab dan dia puji di awal, tapi kemudian dia tolak lagi. Karena di Yaman itu antara orang Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah mirip kayak NU sama Muhammadiyah. Bedanya orang Zaidiyah nggak pernah kunut dan nggak pernah ila hadrati Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu berarti dia bukan Zaidiyah. Jadi kalau di Yaman ada orang ngomong ila hadrati, berarti dia ahli sunnah tarim. Ya, tarim, hudaidah, ya. Itu pasti kelompok habaib tuh. Tapi kalau dia nggak ada kunut, nggak ada ila hadrati, ila ruhi, berarti dia seorang. Nah, saya dulu dilarang menikmati kitab itu oleh Syekh Hasan itu, lalu beliau ngomong ngamuk sampai gebrak meja. Apa kata beliau? Kalian ini baca kitab ahlu sunnahnya belum beres, udah pindah ke kitab ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah yang dimaksud? Son'ani. Maka teman-teman semua cari kitab Bulughul Maram dengan syarah ahlu sunnah. Tanya ke ustaz-ustaz kita, mereka punya semua. Maka yang ngajar di pesantren ganti. Masa kita kritik Syiah tapi kita pakai kitab mereka? Ya. Nanti disebut orang apa? Ente jahil murokab, kan kita marah-marah nanti ya. Nah, jadi saran saya nanti Ustadz nanti ganti kitabnya ya. Sudah ada kitabnya apa? Oke, Syekh Nuruddin Etir sudah punya syarahnya. Saya juga ketemu di India itu juga banyak syarahnya. Salah satunya Nuruddin Etir, I'lamul Anam ya, fi syarhi Bulughil Maram. Yang karangannya Kiai Muhajirin bagus. Yang Bekasi ya. Betul. Nanti cari Ustaz, ada karya ulama Indonesia. Ibanatul Ahkam. Ya, silakan. Ini sudah banyak referensi. Silakan cari Bulughul Maram 2, 3 berarti 4 ya. 4 syarah tadi. Berarti banyak ahlus sunnah. Kenapa cari ahlul bid'ah? Son'ani. Ya, Zaidi. Kita tidak akan menghujat Zaidiyah. Kita nggak perlu menghujatnya karena cukuplah. Oke, bahwa kita beda sama mereka. Sudah cukup, selesai ya.
Lalu gimana kirim Fatihah untuk ini dan itu, untuk hajat ini dan itu adalah bid'ah. Kalau Sun'ani terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah, maka dia sudah berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah pernah baca 40 kali Fatihah subuh-subuh, setelah subuh, lalu ditanya untuk apa ini? Dia jawab, li kay yaftahallahu alayya makna hadhil ayat. Supaya Allah bukakan kepadaku makna ayat-ayat ini. Jadi selevel Ibnu Taimiyah itu punya wirid 40 baca Fatihah. Makanya Ibnu Taimiyah walaupun kontroversial, karya-karyanya antum baca bukunya, buku-buku yang begitu ya. Jadi mulai hari ini coba ngaji kitab itu bermanhaj. Ngajar kitab juga bermanhaj. Jangan kayak lakit orang main comot-comot, jangan. Nah, makanya kita pertahankan sekarang ngajar kitab pakai sanad. Itu sebenarnya maksud kami adalah menghidupkan manhaj itu. Silakan nanti konsultasi sama mereka-mereka ini, nanti mereka untuk awal kitab ini, next kitab ini, untuk mentahi kitab apa ya. Tafadhal. Cukup? Akhir soal. Akhir soal. Soal terakhir. Ada 2 pertanyaan ini Bu ya. Pertama, masalah penetapan hari dan bagaimana hukumnya jika merayakan di luar bulan Rabiul Awal. Masalah teknis. Oke. Tanggal 12 itu betul. Yang paling lengkap menjelaskan itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu di jilid 1 atau 2 ya. Beliau mengatakan ada beberapa riwayat mengenai tanggal Maulid. Ada Ramadan, ada Rabiul Awal, ada Muharram, ada Rajab, dan ada berbagai macam. Tapi beliau mengatakan ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau sendiri yang mengatakan ulama yang memilih 12 Rabiul Awal. Kenapa tidak jelas tanggalnya? Karena di zaman itu orang Arab belum ihtimam, belum mementingkan tanggal. Ya. Terus, bolehkah di luar Rabiul Awal? Ya boleh, kan Nabi sendiri mengatakan an saumi yaumil isnain, mengenai puasa hari Isnain. Dijawab oleh Rasulullah apa? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Maka orang yang puasa hari Senin itu sudah maulidan. Jadi maulidan itu banyak caranya, bisa dengan puasa, bisa dengan baca kitab. Kalau saya maulidan tiap hari, karena baca hadis tiap hari. Ya, jadi nggak perlu lagi seremonial sebenarnya. Tapi ketika ada orang buang seremonial itu, kita ikutin. Kita ikutin ya, karena itulah cara orang yang jarang ketemu hadis Nabi untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halas? Saya bagi dulu sanadnya atau langsung baca? Ayo bagi dulu. Ya. Bagi ke ibu-ibu. Semoga saja cukup ya. Kalau memang tak cukup nanti kita akan cetakkan lagi. Mudah-mudahan cukup, kita dahulukan yang guru-guru kita. Abang dari sebelah sana juga. Nanti di apa? Stempel. Stempel aja nggak usah tanda tangan. Ya, jadi insya Allah Kamis malam akan datang. Kami akan bawa stempel. Jadi yang sanad kemarin sama sanad hari ini silakan dibawa Kamis malam, nanti kami akan stempelin. Ya, kami lupa nyetempelkan. Termasuk yang besok juga. Itu biar antum datang juga di Kamis malamnya. Nggak perlu tauqi. Ya, nggak perlu tauqi. Ya, dan tidak perlu tauqi ya, nggak perlu tanda tangan Ustaz. Sudah sah. Tanda tangan, stempel situ aja sudah mewakili ya. Stempelnya ada sama kami, insya Allah nanti akan kami bawa di Kamis malam nanti. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Kalaupun tidak cukup, bersabar. Insya Allah Kamis malam nanti akan kita bawa lagi. Ayo Bang, ini belakang masih banyak yang belum Bang? Bang Adi, belakang masih banyak yang belum? Ayo, dipercepat saja Bang. Yang akhwat. Yang belum dapat nanti ditulis saja namanya ya. Karena yang boleh dapat itu yang hadir hari ini saja. Ya. Gak apa-apa, bagi acak aja dulu Bang. Nanti kalau memang kurang nanti kita cetak lagi. Kalau ada yang dari luar kota, dahulukan ya. Kalau ada yang dari luar kota, dikasih dulu. Berapa lagi yang belum angkat tangan? Mohon maaf. Ya,
sekitar 10-an lagi ya. Mohon izin, mohon maaf sekali. Kamis malam kan nanti insya Allah hadir ya. Kamis malam nanti akan kita cetak lagi. Tapi nanti mohon yang belum dapat tadi ditulis namanya nanti melalui panitia. Biar nanti kami bisa tahu siapa yang udah dapat, siapa yang belum ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alil.